Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Putri Ningtyas dengan NIM 230102100032 dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam hak dan kewajiban suami istri. Nah, yang pertama adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri. Nah, kewajiban suami yang pertama adalah pemberian nafkah lahir dan batin, yaitu nafkah ini dari kata dasar atau kata bendanya berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan untuk suatu tujuan tertentu. Adapun menurut istilah syara', nafkah ini adalah mencakupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan demikian, nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan. Nah, pada dasarnya, nafkah ini dibagi menjadi dua, yaitu nafkah materi dan nafkah non-materi. Jumlah nafkah materi diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut zaman, keadaan, dan keberadaan manusia. Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan, bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan, karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Adapun kewajiban suami terhadap istri tentang nafkah non-materi yaitu menggauli istri dengan baik dan patut merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istri yang telah tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, serta melindungi dan menjaga nama baik istri, serta memenuhi kebutuhan biologis sang istri. Yang kedua adalah memberi mahar. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya sesuai dengan apa yang disampaikan atau dijanjikan pada saat terjadinya akad nikah, ataupun sejumlah mahar untuk keluarga istri yang tidak ditentukan jumlahnya atau disebut dengan mahar misil. Terkait kewajiban bagaimana dan kapan mahar tersebut diberikan, Al-Jassas bagaimana dalam kutipan Ali Al-Sayyish mengatakan bahwa mahar hanya wajib diberikan jika telah terjadi hubungan badan. Sementara itu, dalam pandangan jumhur ulama, mahar wajib diberikan baik itu setelah adanya hubungan badan ataupun sebelum. Nah, yang ketiga adalah menjaga istri dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, sudah menjadi kewajiban seorang suami atau kepala keluarga untuk memberikan pendidikan agama. Seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran apabila istri khilaf atau lupa meninggalkan kewajiban dengan perkataan yang tidak melukai hati istri. Selain itu, suami juga wajib memberi cinta dan kasih sayang kepada istri. Suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu memberi rasa tenang bagi istrinya, rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri. Yang ketiga adalah kepatuhan. Seorang istri harus patuh terhadap perintah suami selagi tidak menyalahi hukum dan syariat Islam. Karena seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yang mana kepatuhan istri ini akan mendatangkan suatu keharmonisan di dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga. Nah, yang kedua adalah hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Yang pertama adalah hak mendapatkan perlakuan baik. Allah berfirman sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, pergaulilah mereka istri-istrimu dengan baik. Yang dimaksud adalah pergaulan secara adil, baik dalam pembagian giliran kalau kebetulan poligami, pemberian belanja dan berpengarai baik dalam ucapan dan tindakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 diterangkan, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Yang dimaksud ma'ruf adalah perlakuan baik menurut syara' dengan mempergaulinya dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang membahayakan. Di antara muasyarah yang baik adalah senangnya seorang suami berdandan untuk istri sebagaimana seorang suami suka jika istrinya berdandan untuknya. Yang selanjutnya adalah taat kepada suami. Nah, sebagai istri,
kewajiban utamanya adalah berbakti kepada suami secara lahir batin. Seorang istri wajib mentaati apa yang suaminya perintahkan, akan tetapi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara atau hukum Islam. Nah, mentaati suami ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah perintah, maka Allah akan memberikan ganjaran terbaik bagi istri yang menjalankan perintah dari suaminya. Nah, yang ketiga adalah memelihara kehormatan diri dan harta saat suami tidak ada di rumah. Nah, seorang istri ini yang berkomitmen berumah tangga, maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis, maka yang harus dilakukan adalah tidak menerima masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami, karena akan dikhawatirkan terjadinya fitnah. Dan yang terakhir adalah menutup aib suami, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, mereka istri-istrimu merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Nah, ayat di atas tidak hanya mensyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri ini yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus menutupi kekurangan masing-masing, sebagaimana pakaian menutup aurat atau kekurangan pemakainya, bahwa pasangan juga pakaian yang bertujuan saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang suami atau istri membuka aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri sendiri. Karena hakikatnya suami istri adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.